Kekuatan Iran tak sekadar senjata, tapi lebih dalam dari itu. Negara ini punya sejarah panjang peradaban kuno yang membentuk karakter bangsa yang tangguh dan cerdas. Pertama, Iran dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan filsafat sejak ribuan tahun lalu, yang pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam budaya dan pendidikan modern. Kedua, keberaniannya menghadapi tekanan Barat dan bertahan dari berbagai embargo internasional membuat Iran disegani sebagai simbol perlawanan dan kemandirian. Ketiga, kekuatan diplomasi Iran dalam membangun aliansi di Timur Tengah menunjukkan betapa piawainya mereka memainkan peran geopolitik, tak hanya dengan kekuatan militer tapi juga strategi politik tingkat tinggi. Keempat, program teknologi dan riset mereka berkembang pesat, termasuk di bidang nuklir dan luar angkasa, menjadikan Iran sebagai pemain serius di dunia sains dan teknologi. Kelima, loyalitas rakyatnya terhadap negaranya dan semangat juang yang tinggi membuat Iran bukan hanya kuat karena sistem pertahanannya, tetapi juga karena kekuatan mental bangsanya yang tak mudah ditaklukkan. Inilah alasan mengapa Iran dihormati, bukan hanya karena rudal atau tentaranya, tapi karena kekuatan total yang dimilikinya sebagai bangsa berdaulat dan mandiri. Mereka tetap teguh pada prinsip revolusi Islam tahun 1979 yang menjadi tonggak penting perubahan sistem politik dan sosial mereka. Dan ini bukan sekadar simbol, melainkan fondasi yang terus diperkuat dari generasi ke generasi. Banyak analis mengakui bahwa sistem pemerintahan Iran yang unik, perpaduan antara demokrasi dan teokrasi, telah membentuk karakter politik yang berbeda dari negara-negara lainnya di kawasan. Dalam hal pertahanan, Iran juga mengembangkan kemampuan militernya secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan luar. Mereka memproduksi sendiri drone tempur, rudal balistik jarak jauh, dan sistem pertahanan udara dengan teknologi buatan dalam negeri, sesuatu yang bahkan negara-negara berkembang lain pun masih sulit mencapainya. Lebih dari itu, Iran berhasil mengembangkan jaringan pengaruh yang luas di Timur Tengah melalui kelompok-kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta dukungan terhadap milisi di Suriah dan Irak. Ini membuat Iran bukan hanya kuat di dalam negeri, tapi juga memiliki kekuatan proyeksi di luar perbatasannya. Dunia paham, setiap keputusan terhadap Iran harus dipikirkan matang-matang, karena negara ini punya sekutu yang siap bergerak kapan saja jika diminta. Tak hanya militer dan politik, sektor energi pun menjadi senjata strategis Iran. Sebagai salah satu pemilik cadangan gas alam dan minyak terbesar di dunia, Iran mampu mempengaruhi pasar global meskipun dibatasi sanksi. Mereka tetap punya daya tawar tinggi, apalagi dalam kondisi dunia yang makin krisis energi. Bahkan, dalam beberapa momen tertentu, Iran menjadi pemain kunci dalam stabilitas harga minyak dunia lewat posisinya di OPEC. Lalu ada juga aspek spiritual dan ideologis yang tak bisa diremehkan. Iran kerap menjadi kiblat bagi pergerakan Islamis yang anti-hegemoni Barat, dan ini menciptakan pengaruh besar di berbagai komunitas Muslim dunia. Banyak yang melihat Iran sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global, terutama dalam konteks konflik Palestina dan dominasi Amerika di kawasan Timur Tengah. Iran juga terus aktif dalam forum-forum internasional dan tetap bersuara meski kerap dicap sebagai negara musuh oleh Barat. Ini menunjukkan keberanian diplomatik yang luar biasa. Tak banyak negara yang berani tampil lantang dan konsisten seperti Iran. Bahkan setelah bertahun-tahun dibayangi ancaman serangan militer dari negara besar, Iran tetap kokoh dan bahkan makin berkembang. Mereka menjawab tekanan dengan inovasi, menjawab embargo dengan ketahanan ekonomi, menjawab isolasi dengan membangun kekuatan regional. Inilah mengapa Iran tidak hanya ditakuti, tapi juga dihormati. Karena kekuatan mereka bukan hanya tentang berapa banyak rudal yang bisa diluncurkan, tetapi karena mereka punya keberanian, kemandirian, kecerdasan, dan semangat juang yang tak mudah ditaklukkan. Lebih jauh lagi,
Posisi Iran sebagai negara yang mampu bertahan di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi selama puluhan tahun menunjukkan kekuatan sistemik yang tidak main-main. Dunia internasional, bahkan para musuhnya, tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa Iran telah menjadi contoh bagaimana sebuah negara bisa tetap eksis, berkembang, dan bahkan menebar pengaruh, meski diboikot, disangsi, dan disudutkan terus-menerus. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah ketangguhan ekonomi domestik mereka. Iran mengembangkan konsep ekonomi perlawanan atau resistance economy yang berfokus pada swasembada nasional, efisiensi produksi dalam negeri, dan pengurangan ketergantungan pada ekspor minyak. Di saat negara lain bergantung pada investasi asing dan bantuan luar negeri, Iran justru memutar otak untuk bertahan dengan sumber daya sendiri. Mereka mendorong industri lokal, memperkuat sektor pertanian, serta membangun kemitraan ekonomi strategis dengan negara-negara non-barat seperti China, Rusia, dan beberapa negara di Asia Tengah dan Afrika. Hal ini tak hanya membuat mereka tahan terhadap embargo, tapi juga membentuk model baru tentang bagaimana menghadapi tekanan global tanpa harus tunduk. Kemajuan Iran juga terlihat jelas di bidang teknologi dan pendidikan. Negara ini secara konsisten berada di urutan atas negara-negara Islam dalam hal publikasi ilmiah, jumlah insinyur, dan riset-riset teknologi. Mereka mencetak ribuan ilmuwan, dokter, dan ahli di berbagai bidang tiap tahunnya, dan banyak dari mereka mengembangkan inovasi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat Iran. Bidang kedokteran, nuklir sipil, farmasi, teknik robotik, hingga kecerdasan buatan bukan lagi sekadar impian bagi Iran, tapi sudah menjadi kenyataan yang dibuktikan dengan hasil nyata. Bahkan ketika sebagian besar negara berkembang sibuk mengimpor alat-alat medis, Iran justru mampu memproduksi banyak kebutuhan medis secara mandiri, termasuk vaksin, obat kanker, dan alat deteksi penyakit. Dari sisi budaya dan peradaban, Iran tetap menjadi salah satu epicentrum kebanggaan dunia Islam dan Timur Tengah. Seni, puisi, arsitektur, musik tradisional, hingga sinema Iran dikenal dunia karena kualitas, kedalaman makna, dan orisinalitasnya. Film-film Iran berulang kali memenangkan penghargaan internasional, bukan karena dana besar, tapi karena kekuatan cerita, kesederhanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Iran tidak hanya keras dan teknologis, tetapi juga lembut dan menyentuh sisi kemanusiaan global. Mereka menjadi bukti bahwa sebuah bangsa bisa tetap jaya dengan menjaga identitas budaya tanpa harus kehilangan daya saing di kancah global. Loyalitas rakyat Iran terhadap negaranya juga menjadi faktor penting yang menjadikan mereka disegani. Terlepas dari kritik atau perbedaan pandangan internal, rakyat Iran secara umum tetap bersatu ketika menghadapi musuh dari luar. Mereka melihat negaranya bukan sekadar pemerintahan, tapi simbol harga diri dan martabat nasional. Dalam sejarah modern, sangat jarang kita temui sebuah bangsa yang mampu bangkit dari revolusi, melewati perang besar, menghadapi puluhan tahun embargo, dan tetap memiliki stabilitas internal serta arah politik yang tegas. Bahkan dalam konflik bersenjata seperti Perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun, Iran tidak pernah tunduk, dan justru keluar dari perang tersebut dengan semangat nasionalisme yang semakin menguat. Iran juga piawai dalam memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di Timur Tengah. Mereka tidak hanya menjadi penantang dominasi Israel dan Amerika, tapi juga menjadi suara yang berani menyuarakan isu Palestina dan ketidakadilan global. Banyak negara melihat Iran sebagai satu-satunya negara Islam besar yang berani berhadapan langsung dengan hegemoni Barat. Ini menjadikan Iran bukan hanya negara yang kuat, tapi juga simbol perlawanan ideologis dan moral. Bahkan ketika dihujat, dicap sebagai sponsor teror, atau disudutkan oleh media Barat, Iran tetap teguh pada pendiriannya. Ini konsistensi yang membuat banyak negara di selatan global mulai melihat Iran dengan perspektif baru bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan yang mampu berdiri sendiri dan memperjuangkan kebenaran menurut versinya.
Kemampuan Iran menjaga kedaulatan dan martabat di hadapan tekanan global ini, membuatnya tidak hanya ditakuti oleh musuh, tapi juga diam-diam dikagumi oleh banyak negara yang ingin keluar dari bayang-bayang dominasi Barat. Dalam dunia yang semakin tidak menentu, di mana aliansi global bergeser dan kepercayaan terhadap institusi internasional mulai luntur, Iran menunjukkan bahwa sebuah negara masih bisa mandiri, berdaulat, dan relevan tanpa harus menggadaikan prinsipnya. Inilah mengapa kekuatan Iran tak sekadar senjata. Kekuatan sejatinya terletak pada mentalitas bangsanya, keberanian pemimpinnya, kecerdasan strateginya, dan keteguhannya dalam mempertahankan jati diri di tengah arus global yang semakin deras. Dunia, cepat atau lambat, harus mengakui Iran bukan sekadar negara Timur Tengah biasa. Ia adalah aktor penting dalam percaturan dunia yang tak bisa diabaikan. Dan kalau mau jujur, kekuatan Iran juga terletak pada satu hal yang sering tidak dibahas para analis militer atau pakar geopolitik. Kemampuan mereka bertahan hidup dan tetap gaya meski disangsi dunia bertubi-tubi. Bayangin aja, negara-negara lain baru diputus kerjasama dagang setahun aja udah goyang. Sementara Iran, udah kayak mantan yang ditinggal nikah tapi tetap sukses, malah makin kece. Bahkan, mereka bisa tetap bikin parade militer, kirim satelit ke keluar angkasa, dan ngopi santai sambil bahas strategi menghadapi drone musuh. Ini negara atau karakter utama dalam serial drama survival. Dan jangan lupa, kalau negara lain pamer kekuatan militer dengan tank-tank besar dan pesawat tempur mahal dari luar negeri, Iran datang dengan gaya beda. Ini buatan lokal bro. Mereka bangun rudal sendiri, drone sendiri, bahkan mobil dinas militer juga rakitan dalam negeri. Kalau ada penghargaan negara paling mandiri sejagat, mungkin Iran udah masuk Hall of Fame. Di saat negara-negara lain rebutan jadi teman baik Amerika biar dapat bantuan, Iran kayak bilang, terima kasih, kami sudah punya rencana sendiri. Plus kami punya teman baru, Rusia, Cina, dan beberapa yang diam-diam kagum sama kami, tapi nggak mau terang-terangan. Yang bikin tambah lucu tapi keren, Iran juga ahli dalam strategi bicara keras tapi tetap santun. Di PBB, perwakilan Iran bisa nyindir Barat habis-habisan dengan bahasa diplomatik super halus. Mereka kayak lagi debat di forum internasional, tapi bahasanya pakai sastra Persia tingkat tinggi. Bikin bingung sekaligus bikin musuh mikir. Dia tadi nyindir kita ya? Tapi kok sopan banget? Iran juga punya keahlian luar biasa dalam mengatur narasi. Ketika media barat bilang mereka terisolasi, mereka muncul di TV nasional dengan senyum tenang, sambil memperkenalkan rudal generasi terbaru. Ibarat tetangga yang katanya miskin, tapi tiap minggu ganti motor dan garasinya makin luas. Dunia bingung, kok bisa? Iran jawabnya simple, kami tidak beli, kami buat sendiri. Dan jangan salah, rakyat Iran pun punya semangat yang luar biasa. Di tengah tekanan ekonomi, mereka tetap bisa ngopi, bikin puisi, bahkan main TikTok dengan gaya khas Persia. Kalau kamu kira sanksi ekonomi bisa memadamkan kreativitas rakyat Iran, coba deh lihat tren-tren lucu dari Iran yang viral di internet. Bahkan di tengah embargo, mereka tetap bisa bikin meme tentang situasi politik global. Dan kadang jujur aja, memes mereka lebih tajam dari komentar analis barat. Jadi ya, intinya, Iran bukan hanya kuat karena rudal dan tank, tapi juga karena mental baja, kreativitas tanpa batas, dan kemampuan mereka bikin musuh bingung. Ini negara lagi disangsi atau lagi naik daun? Dunia boleh saja meremehkan, tapi Iran tetap berjalan santai, kadang sambil lempar senyum sarkastik yang artinya kurang lebih. Kami masih di sini, dan kami baik-baik saja. Kamu gimana? Inilah yang bikin Iran bukan cuma dihormati, tapi juga bikin penasaran. Karena menghadapi Iran itu kayak main catur sama pemain yang udah hafal semua gerakanmu, tapi dia sendiri pakai gaya santai sambil minum teh dan baca puisi. Dan lucunya lagi, di saat negara-negara lain sibuk membentuk koalisi, tanda tangan perjanjian multilateral, atau bikin konferensi internasional dengan logo mewah dan catering 5 bintang, Iran malah kayak bilang, udah
mending fokus produksi rudal dan edukasi rakyat aja. Mereka nggak butuh tepuk tangan dunia buat bangun prestasi, cukup bikin teknologi baru terus diumumin di TV nasional, dengan gaya khas kalem, elegan, dan kadang diselipi kalimat yang maknanya setajam belati diplomasi. Bahkan saat diumumkan berhasil menembakkan satelit ke orbit, nada mereka tetap datar, padahal seluruh Pentagon mungkin udah standby sambil googling, apakah satelit Iran bisa sadap kita? Bayangkan, negara-negara maju punya anggaran pertahanan ratusan miliar dolar, tapi sering kelabakan hadapi satu negara yang katanya kena sanksi habis-habisan. Dan Iran tetap melenggang sambil bilang, kami tidak agresif, tapi kalau diganggu, kami bisa bikin kejutan yang tidak akan kamu lupakan. Ini negara atau karakter antagonis favorit yang diam-diam punya fanbase loyal? Lebih dari itu, Iran juga jago memainkan seni politik ala Persia, rumit, penuh makna tersembunyi, dan kadang bikin diplomat dunia mikir keras sambil nyari penerjemah yang ngerti konotasi budaya Timur Tengah. Misalnya waktu mereka bilang, kami akan membalas pada waktu dan tempat yang kami tentukan sendiri. Itu bisa berarti besok pagi atau 2 tahun lagi. Dan lawan pun tidak pernah bisa santai tidur setelah dengar pernyataan itu. Mereka bukan cuma pinter bikin rudal, tapi juga pinter bikin orang nggak bisa tidur nyenyak. Dan yang paling menggelitik, di tengah tekanan ekonomi, masyarakat Iran tetap aktif berdiskusi politik, bikin lelukon tentang geopolitik, dan tetap bergaya di media sosial. Ini bukti bahwa mental nggak gampang panik udah jadi budaya nasional. Sementara di negara lain, krisis ekonomi sedikit aja langsung demo besar-besaran. Iran tetap bisa hidup dengan gaya slow but lethal, alias pelan tapi pasti nyicil kejutan. Bahkan kadang, saat semua orang kira Iran akan runtuh karena sanksi terbaru, mereka malah launching rudal baru dan bilang, ini upgrade dari yang kemarin, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih bikin kamu pusing. Dunia pun cuma bisa geleng-geleng. Karena sekeras apapun tekanan dari luar, Iran selalu punya cara keluar. Kadang lewat jalur diplomasi, kadang lewat jalur bawah tanah, kadang lewat jalur satelit. Jadi kalau kamu tanya kenapa dunia menghormati Iran, jawabannya simple, karena mereka seperti teka-teki rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan logika barat semata. Mereka bukan cuma bertahan, tapi berkembang. Bukan cuma melawan, tapi juga menginspirasi. Dan yang paling penting, mereka melakukannya dengan gaya yang tenang, percaya diri, kadang bikin senyum tipis, tapi penuh pesan tajam yang tidak bisa diabaikan. Dan yang bikin makin menarik, Iran itu ibarat pemain catur veteran yang tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan pura-pura nggak peduli, padahal sebenarnya lagi nyusun strategi maut. Dunia Barat sering bingung kenapa Iran bisa tetap eksis, padahal udah dijatuhin sanksi level dewa, diisolasikan dari forum-forum elit, dan dikasih label poros kejahatan segala. Tapi Iran tetap eksis, tetap update teknologi, dan tetap punya jaringan pengaruh di mana-mana. Bahkan dalam banyak konflik di Timur Tengah, entah itu Suriah, Irak, Yaman, atau Lebanon, nama Iran selalu muncul, entah sebagai dalang, pelindung, mentor, atau yang diam-diam kirim bantuan logistik. Ini bukan cuma karena kekuatan militer, tapi karena mereka ngerti permainan. Mereka bisa bikin lawan sibuk menebak, ini Iran beneran terlibat atau cuma bayangannya aja. Dan, ketika semua fokus ke Teheran, mereka tiba-tiba bikin langkah tak terduga di wilayah lain. Kayak ninja geopolitik, diam-diam menghanyutkan. Dan jangan salah, kemampuan Iran bertahan bukan karena mereka suka hidup susah, tapi karena mereka udah latihan hidup susah dari dulu. Jadi sekarang tekanan malah dijadikan bahan bakar. Kalau negara lain bangun strategi dari buku-buku Harvard, Iran bangun strategi dari pengalaman langsung ditendang-tendang ekonomi dunia, tapi tetap berdiri. Bahkan pemuda-pemudinya pun udah terbiasa hidup dengan ketidakpastian global, tapi anehnya tetap bisa produktif,
bisa riset, bisa bikin aplikasi lokal, bahkan bisa bikin meme politik yang lebih tajam dari analisis media. Ini negara, tapi sekaligus komunitas content creator level dewa. Dan lucunya lagi, saat negara-negara adidaya debat panjang soal batas wilayah udara Iran, bisa santai kirim drone yang jalan-jalan sambil rekam video dan pulang bawa data. Drone-nya bukan cuma buat gaya, tapi beneran efektif dan sering bikin kejutan di wilayah konflik. Kadang negara lain udah habis-habisan belanja alat perang canggih dari luar negeri. Iran justru bilang, kami punya yang lebih murah, lebih ringan, dan bisa diluncurkan sambil minum teh. Bahkan kalau nanti ada perang teknologi penuh, banyak pengamat yakin Iran bakal tetap ikut main. Karena meski akses mereka dibatasi, mereka tetap bisa nyusup, nyulik data, atau minimal bikin repot. Itulah keunikan Iran, mereka main dengan aturan mereka sendiri. Dan herannya, dunia tetap menyesuaikan. Dan yang paling tidak terduga, di balik semua keseriusan itu, ada sisi Iran yang tetap elegan, tetap penuh sopan santun, tetap memegang budaya, dan tetap menyampaikan pesan politik dengan gaya puitis. Coba aja dengar pidato-pidato pemimpin mereka, kadang isinya kayak esai filsafat gelingkeng dengan taktik perang. Musuh bingung harus marah atau kagum. Titspag Sliferns Faj Dunjia Debal Somning Glib Wanjapalawan Iran Tedrev Ting. Kami tak butuh validasi. Kami cukup tahu siapa kami dan kemana arah kami. Inilah Iran, negara yang bikin bingung musuhnya, bikin penasaran pengamatnya, dan bikin deg-degan para jenderal NATO tiap kali mereka bilang, kami siap membalas jika diperlukan.